Kalau boleh biarlah saya hilang di telan bumi, agar saya tidak malu. Kaki palsu saya patah. Saya menangis dalam hati. Kenapa Tuhan tega lakukan semua ini kepada hidup saya? Walaupun agak berat dan harus menguras air mata, saya ingin bercerita kepada Sobat Diva tentang problema hidup yang pernah saya alami. Seperti membuka trauma masa lalu, di mana saya merasa hidup saya sudah berakhir. Dan saat itu juga, saya ingin ditelan hidup-hidup oleh bumi saja. Kenapa Tuhan tidak bosan-bosannya menimpakan masalah kepada saya? Seakan baru saja terlepas dari ombak dahsyat, disusul dengan angin badai yang menakutkan. Padahal saya sudah terlahir dengan keadaan fisik yang begini. Saya nggak banyak mengeluh. Saya tetap tumbuhkan semangat untuk hidup pada diri saya sendiri. Bahkan saya berani mengambil keputusan untuk merantau demi mencapai cita-cita dan masa depan. Untuk apa? Sebagai pembuktian saja bahwa saya yang seorang difabel ini tidak ingin menjadi beban buat keluarga. Saya ingin buktikan kepada orang yang sering memandang sebelah mata, tahu bahwa saya juga mampu memperjuangkan hidup dengan kemampuan yang saya miliki. Walaupun overthinking sering menyergap memenuhi pikiran. Syukurlah semua berjalan lancar. Meskipun penghasilan pas-pasan, namun saya masih diberi kecukupan dalam hal rezeki. Untuk mencari kesibukan, saya bekerja sambil jualan sepatu, tas, produk fashion dan kecantikan. Banyak teman-teman kantor yang beli dagangan saya. Lumayan buat tambahan penghasilan. Seiring berjalannya waktu, entah kenapa, saya didiemin sama teman senior saya. Sobat Diva bisa bayangin, gimana sih rasanya nggak diajak ngomong, padahal pekerjaan kami saling berhubungan. Seandainya saja saya salah, mbok yang ngomong, atau saya ditegur. Tapi ini enggak, yang awalnya hubungan kami baik-baik saja, tiba-tiba dingin, sedingin es. Saya nggak berani ngobrol ke dia tentang sikapnya yang berubah. Sungkan aja, karena dia bapak-bapak. Karena hal itulah, saya sempat pengen cari kerja di tempat yang lain. Saya sudah tidak betah lagi dengan suasana kerja yang seperti itu. Tak apalah, ku abaikan masalah itu. Karena aku masih butuh pekerjaan. Selain itu, ada masalah yang lebih pelik lagi. Saya harus segera mengoperasi kakiku yang cacat karena ada luka. Akhirnya saya mengambil cuti untuk operasi. Saya ingat waktu itu di akhir tahun 2008. Operasi berjalan lancar. Proses penyembuhan memakan waktu hampir 1 bulan lamanya. Setelah sembuh, saya kembali bekerja seperti semula. Semua membaik. Saya tanamkan sugesti pada diri saya sendiri bahwa satu masalah sudah teratasi. Semua akan lebih baik. Dan saya memutuskan untuk bertahan bekerja di tempat itu. Tapi kenyataannya apa yang saya dapat? Tuhan berkata lain. Tiba-tiba kaki palsu saya terasa ada yang tidak beres. Seperti mau patah di bagian sambungan telapak kakinya. Dan pagi itu, saya memutuskan untuk beli tiket bus untuk pulang. Karena kaki palsu cadangan saya masih tertinggal di rumah.
Ketika saya mampir di mesin ATM, disitulah dunia saya gelap gulita. Serasa ingin mati saja. Hidup saya sudah berakhir. Kalau boleh biarlah saya hilang di telan bumi, agar saya tidak malu. Kaki palsu saya patah. Saya menangis dalam hati. Kenapa Tuhan tega lakukan semua ini kepada hidup saya? Beruntunglah saya ditolong oleh security bank, diantar sampai ke pool bis. Saya nggak tahu lagi apakah saat itu jantung saya masih berdetak atau tidak. Dalam pikiranku, kalau tidak berdetak, ya syukurlah. Berarti saya tidak akan menanggung penderitaan lagi. Saya terpaksa memberi kabar kepada orang tua saya di rumah. Saya bisa merasakan betul bagaimana perasaan mereka saat itu. Mereka pasti bingung, kasihan, bahkan menangisi kondisiku. Setelah sampai rumah, masalah teratasi. Namun setelah kejadian itu, saya seperti orang gila. Jika sedang sendirian, rasa trauma itu membabi buta menyerangku. Saya ketakutan. Benar-benar seperti orang gila. Duduk meringkuk di sudut kamar sambil menangis. Dan selalu terulang setiap saat. Saya nggak berani keluar kos selain untuk bekerja. Kemudian saya sadar, saya butuh waktu untuk menyembuhkan trauma yang saya alami. Akan sulit sembuh jika saya masih berada di tempat ini. Ketakutan itu semakin menjadi menguasai pikiranku. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Di sini, saya mendapat kasih sayang penuh dari orang tua dan sanak saudara. Dan di rumah ini, tempat yang nyaman bagi saya sampai waktu menyembuhkan trauma itu.